Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mata Chihu menjadi semakin cerah hingga akhirnya dia mengaum dan berdiri. Suara retakan terdengar dari seluruh tubuhnya seiring pertumbuhannya. Dia sekarang menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Banyak urat biru bermunculan di tubuhnya, membuatnya saat ini terlihat seperti dewa iblis. Di belakangnya ada sosok ilusi. Sosok itu berangsur-angsur menjadi padat, menampakkan dirinya sebagai Zhou Yi. Adapun tubuh asli Zhou Yi, sedang duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Melihat kupu-kupu merah, wajahnya sudah tertutup warna ungu kehitaman dan wajahnya tidak lagi terlihat kecuali mata merahnya. Pita di rambutnya putus dan rambutnya tergerai di udara tanpa angin. Jejak aroma kematian menyebar dari tubuhnya dan menyebar ke sekitarnya. Sosok ilusi juga berdiri di belakangnya. Sosok ini bukanlah seorang lelaki tua, melainkan seorang pemuda tampan. Namun jika dilihat lebih dekat, pemuda ini memiliki fitur wajah yang sama dengan lelaki tua itu. Saat ini, seluruh tubuhnya dikelilingi kabut hitam. Adapun tubuh aslinya sedang duduk dalam posisi lotus di atas peti mati dengan mata tertutup. Meski pemuda itu dikelilingi kabut hitam, pola aneh masih terlihat di tubuhnya. Pola ini berbentuk seperti monster bertanduk satu. Kelihatannya sangat sengit. Chihu meraung saat tubuhnya tiba-tiba mulai bergerak. Tubuh besarnya tiba-tiba bergerak cepat dan melaju ke depan seperti kilat. Dia menyatukan tangannya untuk membentuk satu kepalan tangan dan pusaran raksasa muncul, diikuti dengan kekuatan isap yang kuat. Pemuda tampan di belakang kupu-kupu merah dengan cepat menggerakkan tangannya dan tangan kupu-kupu merah pun mengikutinya. Aura kematian dengan cepat berkumpul di hadapannya, membentuk busur panjang. Saat Chihu datang mengaum ke arahnya, cahaya hantu di matanya tiba-tiba bersinar terang saat dia menarik kembali tali busur panjangnya. Saat dia melepaskannya, sinar aura kematian terbentuk menjadi anak panah dan menghantam Chihu. Bumi berguncang, tapi tidak runtuh. Jelas bahwa serangan kupu-kupu merah dan Chihu masih berada pada level formasi jiwa tahap akhir. Tapi hukum langit yang terkandung dalam serangan ini jauh melampaui apa yang bisa ditampilkan oleh kultivator formasi jiwa. Tubuh Chihu mundur puluhan kaki saat dia batuk seteguk darah. Gambar ilusi di belakangnya segera mengerutkan kening dan membentuk segel. Chihu bergerak bersamanya saat dia memulai nyanyian misterius. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, lalu aura misterius keluar dari beberapa celah ruang dan berkumpul di hadapan Chihu. Dalam sekejap mata, sebuah bola raksasa terbentuk di hadapannya. Bola itu melepaskan tekanan yang kuat. Mata Wang Lin berbinar saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Metode mendorong kekuatan surga untuk bergerak jelas lebih kuat dan rumit daripada meminjam kekuatan surga. Mata pemuda tampan itu berbinar. Sosok ilusi itu berubah menjadi asap dan sepenuhnya memasuki kupu-kupu merah. Dia mengeluarkan erangan yang tidak rela dan menyakitkan saat tubuhnya mulai bergetar. Namun tak lama kemudian, 4 tubuh roh dengan warna berbeda muncul di hadapannya. Dari tubuh kupu-kupu merah terdengar suara seorang laki-laki berkata, mengapa ia kehilangan roh bumi? Saat Wang Lin melihat 4 tubuh roh, matanya bersinar dan dia mulai merenung. Setelah keempat tubuh roh tiba-tiba muncul di hadapan kupu-kupu merah, Chihu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dan dia memperlihatkan ekspresi menyakitkan saat kapak di dahinya berkedip dengan cepat. Itu berkedip semakin cepat hingga meninggalkan tubuhnya dan mendarat di bola di depannya. Tiba-tiba, bola itu berguncang dan mulai bergerak dengan cara yang aneh hingga berbentuk kapak yang membelah langit. Setiap pori-pori di tubuh Chihu memuntahkan darah, membuatnya tampak seperti orang yang terbuat dari darah saat dia menyerang kupu-kupu merah. Ilusi di balik Chihu perlahan berkata, wilayahku menggila. Karena aku sudah tergila-gila pada cinta, aku telah mencapai puncak kegilaan. Kegilaan ini bisa mengguncang langit dan bumi. Chihu, saya akan menggunakan tubuh Anda untuk menampilkan domain saya yang belum pernah ditampilkan selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa mati dengan damai. Saat ini ada domain aneh yang muncul di sekitar tubuh Chihu. Raut kesakitan tidak lagi terlihat di wajahnya.
Sebaliknya, ada ekspresi gila yang akan mengejutkan siapapun. Matanya dipenuhi tekad. Dia tidak lagi memandang kupu-kupu merah, tetapi pada kapak di tangannya, dan tekadnya semakin dalam. Kegilaan ini tidak harus pada seseorang, bisa juga pada suatu benda. Bagi Chihu, itu adalah kapaknya. Hati daunnya pada saat ini juga adalah kapak ini. Selama kapaknya tidak pecah, keinginannya untuk bertarung tidak akan padam. Tekad ini berubah menjadi aura pertarungan yang kuat. Pada titik ini, Chihu berdiri di sana seperti raksasa yang siap membelah langit. Domain kegilaan mengandung kegigihan, sejenis kegigihan yang obsesif. Domain Zoe memang aneh. Meskipun Chihu baru berada pada tahap formasi jiwa, aura pertarungan yang diciptakan oleh obsesi yang terus-menerus ini terasa seperti bisa membunuh makhluk surgawi. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kaget saat dia memahami arti sebenarnya dari domain kegilaan. Cahaya hantu di mata kupu-kupu merah bersinar lebih terang saat dia menunjuk ke alisnya, menyebabkan mawarnya muncul, namun mawarnya tidak lagi merah, sekarang menjadi hitam. Tanpa ragu-ragu, dia memetik sisa 2 benang sari dan sisa kelopak bunga. Lalu dia melemparkannya ke 4 elemen roh, menciptakan pusaran yang kuat. Pada saat yang sama, awan asap hijau keluar dari alis kupu-kupu merah. Saat asap muncul, ia berubah menjadi pemuda tampan dan dengan satu gerakan halus ia memasuki pusaran. Pusaran itu segera berhenti bergerak dan setelah serangkaian suara gemuruh menyatu dengan pemuda tampan itu. Ada beberapa gerakan aneh saat pusaran itu berubah menjadi makhluk yang tampak jahat. Makhluk itu menyeringai dan meraung. Tubuh kupu-kupu merah bergetar. Setelah pemuda tampan itu pergi, asap hitam menghilang dari tubuhnya. Dia mundur beberapa langkah. Wajahnya sangat pucat saat dia sadar kembali. Saat Chihu tiba, dia mengayunkan kapaknya ke bawah seperti meteor. Makhluk itu mengangkat salah satu cakarnya untuk mencocokkannya. Kapaknya dibelokkan dan kelopak bunga hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari cakar makhluk itu. Mata Chihu menjadi ganas saat dia mengayun ke bawah lagi. Cakar makhluk itu hancur, memperlihatkan 2 benang sari. Setelah 3 kali serangan kapak, benang sari bunga semuanya hancur. Namun kapak tersebut juga hancur akibat serangan tanduk makhluk itu dan berubah menjadi debu berkilau. Namun, makhluk itu juga menghilang dan tidak berubah menjadi apapun. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di atas peti mati itu mengeluarkan seteguk darah hitam. Tubuhnya merosot dan tampak seperti tidak ada lagi energi yang tersisa di dalam. Chihu menatap dengan heran ke tangan kanannya yang kosong. Keyakinannya berasal dari kapak yang membelah surga ini, niat bertarungnya lahir dari kapak ini, dan hati daunnya adalah kapak itu sendiri. Kapaknya runtuh, sehingga domain kegilaan yang dimasukkan Zoe ke dalam Chihu juga menghilang. Mata Chihu menjadi jernih, tapi dia segera mengeluarkan terangan yang menyedihkan. Nyeri, tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Chihu jatuh ke tanah terlebih dahulu. Wajahnya benar-benar pucat tanpa bekas darah. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan menghirup udara dingin. Apa hati daoku? Kupu-kupu merah dan Chihu sadar kembali. Ilusi Zoe juga kembali ke tubuhnya dan perlahan turun. Tetapi pada saat ini, cakar hitam tiba-tiba muncul di udara dan meraih ke arahnya. Cakar ini sangat dekat dengan tubuh Zoe. Ekspresi wajah jiwa asalnya segera berubah dan mengeluarkan suara gemuruh saat dia bergegas menuju tubuhnya. Dia berhasil memasuki tubuhnya saat cakar itu datang dan bergerak sedikit ke samping, namun dia masih terkena cakar tersebut. Perut Zoe terkena cakar, yang membuka luka besar, dan darah muncrat. Sasaran cakar ini bukanlah tubuh Zoe, melainkan tas pegangannya. Tubuh Zoe hanya tergores oleh cakarnya, tetapi untuk tas pegangannya, sudah terkoyak seluruhnya. Benda yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tas, termasuk pagoda, yang dicengkeram oleh cakarnya sebelum dengan cepat mundur. Tidak, mata Zoe memerah. Dia mengabaikan luka di perutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Siapapun yang mendengar teriakan ini pasti merasakan kesedihan. Dia tidak ragu sama sekali untuk menyerah pada tubuhnya. Jiwa asalnya terbang dan mengejar pagoda. Ting Er, aku tidak akan membiarkan siapapun mencurimu dariku. Aku tidak akan mengizinkannya. Tanpa jiwa asalnya yang mengendalikannya,
Tubuhnya jatuh dan darah mengalir keluar saat wajahnya berubah menjadi ungu. Tubuhnya jatuh ke tanah. Bagi Ting Er, Zoe bahkan rela membiarkan tubuhnya dihancurkan. Persahabatan ribuan tahun, perbincangan sehari-hari mereka, dan kebersamaan mereka tahun demi tahun. Semua pemandangan ini muncul di depan mata Zoe, dan dia menjadi gila. Ting Er adalah skala sensitifnya. Jiwa asal mengikuti seperti kilat, tetapi pada saat ini, lelaki tua di atas peti mati tiba-tiba membuka matanya. Dia melompat dan muncul di hadapan Zoe, lalu mulai tertawa. Zoe, kamu memang kuat. Jika Anda diberi waktu 1000 tahun lagi, Anda bahkan mungkin memasuki tahap ascenden. Tetapi Anda tidak tahu bahwa lelaki tua ini adalah kepala tetua sekte mayat, dan saya memiliki 3 jiwa. Kamu hanya membunuh 1 jiwaku, jadi bagaimana aku bisa mati? Saat dia tertawa, cakar di belakangnya berubah menjadi seorang pemuda. Ciri keseluruhan pemuda itu tampak seperti lelaki tua itu, dan di tangannya ada pagoda. Mata Zoe menunjukkan ekspresi gila saat dia menatap lelaki tua itu seperti binatang buas yang siap melahapnya. Kembalikan Ting Er padaku. Ting Er, haha, Zoe, kamu bahkan memberi nama pada mayat. Ini adalah mayat makhluk surgawi. Saya khawatir ketika dia lahir, Anda masih dalam siklus reinkarnasi. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Pemuda di belakangnya juga tertawa ketika dia menabrak pagoda dan seberkas cahaya putih keluar. Gaun putih yang lebih putih dari salju. Sehelai rambut seperti tirai. Sepotong wewangian yang memikat hati. Saat mayat wanita itu muncul, bahkan kepala tetua sekte mayat tidak bisa menahan diri untuk melihat lagi. Kata-kata mengejeknya tidak lagi keluar. Yang tersisa hanyalah keterkejutan. Kupu-kupu merah memang cantik, tapi dibandingkan dengan mayat wanita ini, dia jauh dari tandingan. Wang Lin hanya melihat sekilas dari kejauhan dan jantungnya bergetar. Mayat tersebut sepertinya memiliki daya tarik yang kuat sehingga membuatnya berpikir untuk mencurinya. Tapi pikirannya sangat teguh, jadi saat pikiran itu muncul, pikiran itu tergencet olehnya. Namun, dia berkeringat dingin. Betapa berbahayanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, saat dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa Cihu tidak lagi berkultivasi tetapi berjalan dengan tercengang menuju mayat wanita tersebut. Namun, setelah berjalan beberapa meter, dia mulai meronta saat dia sadar kembali, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Bahkan kupu-kupu merah memperlihatkan ekspresi kebingungan, tapi bagaimanapun juga dia adalah perempuan, jadi matanya dengan cepat menjadi cerah. Mata Wang Lin bergetar saat dia menatap kupu-kupu merah. Orang tua dari mayat sekte menarik pandangannya. Gadis ini pastilah karakter penting di alam surgawi ketika dia masih hidup. Bahkan aku terpesona olehnya. Ting Er, Zoe mengungkapkan ekspresi terobsesi saat dia menyerang ke depan. Lelaki tua itu mendengus ketika tangannya membentuk segel. Dia kemudian memukul dadanya sendiri dan memuntahkan awan gas ungu. Gas ungu ini berubah menjadi rantai yang mengelilingi Zoe seperti penjara surgawi. Zoe, aku menggunakan harta karun sekte mayat, yang dibuat untuk menyegel jiwa asal, untuk mengambil mayat gadis ini. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri. Tubuh lelaki tua itu mundur dan lelaki muda yang tampak seperti lelaki tua itu melemparkan mayat perempuan itu ke udara. Mayat tersebut ditangkap oleh lelaki tua itu, kemudian pemuda itu berubah menjadi asap dan masuk ke dahi lelaki tua itu. Lelaki tua itu terus mundur dan dalam sekejap tiba di sebelah peti mati. Dia dengan cepat terbang menuju langit. Mata Zoe memerah saat dia berteriak, "Tidak!" Bang! Bang! Dia menabrak rantai dengan seluruh kekuatannya. Rantai itu akan memancarkan cahaya ungu setiap kali dia menabraknya, tapi jiwa asalnya akan bergetar. Namun, dia terus melakukannya seolah dia tidak merasakannya sama sekali. Dia menabrak rantai seperti binatang gila yang kehilangan kekasihnya. Saat dia menabrak rantai, lingkungan sekitar mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan dan tanah mulai retak. Mata Zoe memerah dan dia menunjukkan tatapan yang menakutkan, tatapan yang penuh dengan kebencian. Ada sedikit obsesi, dan karena obsesi ini, dia menjadi gila. Karena obsesinya ini, dia menjadi gila. Berikan Ting Er padaku. Kamu benar-benar orang gila, Zoe. Jika kamu kembali ke tubuhmu sekarang,
kamu masih bisa menyimpannya. Jika kamu tidak memiliki tubuh, maka kamu akan mati di alam surgawi. Orang tua dari sekte mayat melihat mata Zoe dan tidak bisa menahan perasaan bergetar saat dia terbang lebih cepat menuju terowongan di atas. Melihat lelaki tua itu hendak memasuki terowongan dan pergi, mata Zoe tampak seperti berdarah. Dia sudah melupakan semua yang ada di hatinya. Di dunia ini, satu-satunya yang tersisa hanyalah mayat yang bergerak semakin jauh darinya, Ting Er miliknya. Adegan saat dia menghabiskan waktu bersama Ting Er memasuki hatinya. Kehilangan Ting Er, meskipun asal-usulnya tidak lagi memiliki hati, dia bisa merasakannya dalam kesakitan. Rasa sakit itu datang dari jiwanya, jiwa asalnya. Rasa sakit ini terlalu kuat, terlalu kuat. Tidak, Ting Er, tubuh Zoe tiba-tiba mulai terbakar. Itu kemudian pecah menjadi bintik-bintik mengkilap yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari rantai. Membakar jiwa asalmu? Kamu orang gila? Wajah lelaki tua itu berubah. Membakar jiwa asal berarti kematian. Zoe rela mati demi mayat. Ketika seorang penggarap transformasi jiwa tahap pertengahan membakar jiwa asalnya, ia memperoleh kekuatan yang sangat dekat dengan penggarap transformasi jiwa tahap akhir. Saat jiwa asalnya kembali bersatu, dia dengan cepat menyerang ke depan. Seperti manusia yang terbuat dari api, dia berhasil menyusul lelaki tua yang berada di sebelah terowongan dalam sekejap. Kembalikan Ting Er padaku, setiap kata-katanya penuh dengan emosi. Zoe tidak menggunakan teknik apapun, dia hanya menghantam lelaki tua itu dengan jiwa asalnya. Namun hal ini membuatnya semakin menakutkan. Jika itu adalah sebuah teknik, pasti ada cara untuk mematahkannya. Namun, bertabrakan dengan jiwa asal yang hampir kokoh dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir hanya bisa disebut menakutkan bagi orang tua itu. Sejumlah besar celah ruang muncul di langit dan tanah runtuh. Fragmen itu mulai runtuh. Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Pada saat ini, dia menunjuk ke alisnya dan jiwa ketiga keluar. Pemuda itu muncul di hadapannya untuk menghalangi Zoe. Namun, saat jiwa ketiga muncul, ia bertabrakan dengan tubuh Zoe dan hancur. Kembalikan Ting Er padaku. Api di tubuh Zoe semakin membara. Kegilaan di matanya semakin meningkat. Dia tampak seperti binatang buas. Orang gila. Orang tua mayat sekte merasa tengkoraknya mati rasa saat dia melemparkan mayat perempuan itu ke bawah. Dia tidak rela kehilangan nyawanya di sini demi mayat wanita. Zoe meraih mayat wanita itu. Matanya dipenuhi emosi saat dia tersenyum puas. Ting Er, tidak ada yang bisa membawamu pergi, tidak ada. Runtuhnya lingkungan sekitar menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah celah ruang di langit. Wang Lin telah lama terkunci di Red Butterfly. Saat ini, matanya berbinar. Sekarang saatnya. Tubuh Wang Lin menyerbu ke arah kupu-kupu merah seperti kilat. Chihu melihat pemandangan ini dan membuka mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Melarikan diri dengan nyawanya lebih penting saat ini. Wang Lin sangat cepat. Hampir dalam sekejap, dia hanya berjarak 300 kaki dari kupu-kupu merah. Wajah kupu-kupu merah berubah drastis. Meskipun budidayanya telah pulih sedikit, dia telah kehilangan terlalu banyak harta sihir, ada luka tersembunyi di tubuhnya, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan kekuatan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Bisa dibilang ini adalah titik terendah yang pernah ia alami dalam hidupnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak, "Cheng Niu, jika kamu membunuhku, Suzaku tidak akan memaafkanmu." Haha, kupu-kupu merah. Seorang jenius sepertimu seharusnya tidak mengancamku seperti itu. Wang Lin tertawa sambil menamparkan tasnya, menyebabkan bendera larangan keluar. Dia mengibarkan bendera dan gas pembatas keluar. Itu melingkari Wang Lin seperti naga ganas. Setelah Wang Lin berteriak, semua gas pembatas berkumpul untuk membentuk tombak di tangan Wang Lin saat dia berjalan menuju kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah, apakah kamu tidak ingin melawanku lagi? Wang Lin saat ini tampak seperti malaikat saat dia menerjang tombaknya. Keretakan ruang yang besar terbuka oleh kekuatan tombak. Wang Lin melompati jarak 300 kaki dengan tombak pembatas yang diarahkan ke kepala kupu-kupu merah. Cheng Niu, kamu gila? Tempat ini sedang runtuh. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini.
Ekspresi kupu-kupu merah berubah drastis. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang terbang putih untuk memblokir serangan itu. Dia tidak bisa mengelak dan tidak bisa berteleportasi, jadi dia harus memblokirnya. Di belakangnya ada celah ruang, di sampingnya ada celah ruang, dia dikelilingi oleh celah ruang. Jika dia terjebak di dalam tanpa kompas bintang atau keberanian untuk membakar jiwa asalnya, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Bang! Pedang terbang putih itu hancur dan pecahannya tersebar ke segala arah, sebagian besar menghilang ke dalam celah ruang. Tombak Wang Lin juga menyusut sedikit, tapi sekarang menjadi lebih ganas. Hidup dan matiku bukan urusanmu. Belum terlambat untuk pergi setelah aku membunuhmu. Wang Lin tertawa, tapi tubuhnya gemetar saat wilayah kejam kupu-kupu merah tiba-tiba tiba. Domain ini sangat kuat. Wang Lin tidak bisa menghentikannya, tapi dia bisa menahannya untuk beberapa saat. Selama dia membunuhnya dalam beberapa tarikan napas, domainnya akan runtuh. Wang Lin harus membunuh kupu-kupu merah. Gadis ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Dia pasti akan menjadi masalah di masa depan. Kupu-kupu merah mengatupkan giginya. Saat tombak itu tiba, dia mengangkat tangannya dan menggunakan gelang giok putih untuk memblokirnya. Tombak Wang Lin runtuh lagi, kembali menjadi gas pembatas. Itu tidak bisa mengembun lagi. Sebuah domain yang kuat menyapu Wang Lin, menyebabkan pikirannya menjadi bingung. Namun, tekad Wang Lin sangat kuat. Meski bakatnya rata-rata, kekuatan mentalnya tidak normal. Selama masa mudanya, ketika dia tidak mengetahui teknik apapun dan sedang mendaki gunung di Sekte Heng Yue, kekuatan mentalnya sudah cukup untuk mengejutkan orang. Setelah pengalaman selama 400 tahun, kini baja itu sekuat baja. Meskipun domain mempengaruhi dirinya, tubuhnya tidak berhenti. Dia membalik tangan kanannya dan 9 ukiran kayu muncul di hadapannya. 9 ukiran itu tiba-tiba menjadi 9 boneka dengan urat darah bergerak di dalamnya. Gelombang domain waktu turun. Kupu-kupu merah terbang mundur setelah menggunakan gelang giok putih untuk memblokir tombak dan mengeluarkan seteguk darah. Daerah sekitarnya mulai runtuh lebih cepat. Kekosongan sudah mulai melahap beberapa area. Cheng Niu, saya adalah murid inti Suzaku. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kupu-kupu merah ketakutan. Kali ini, dia benar-benar ketakutan. Saat tubuhnya mundur, domain waktu menyebar dari 9 ukiran kayu. Dia berteriak, domain waktu. Kali ini domain berasal dari King Song dari aliansi 4 sekte. Dia berada di tahap pertengahan formasi jiwa, jadi domainnya sudah berisi kemampuan menyerang. Kedua jari Wang Lin menebas seperti pisau tajam yang siap diukir. Di bawah pengaruh domain waktu, tubuh kupu-kupu merah mau tidak mau melambat sedikit pun. Mata kupu-kupu merah dipenuhi kebencian saat dia mengangkat tangan kanannya dan melantunkan mantra aneh. Tiba-tiba, gelang giok putih mengeluarkan cahaya terang. Di bawah cahaya ini, domain waktu langsung runtuh dan Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit datang dari jarinya. Perasaan ini sama seperti saat dia menyentuh pedang surgawi itu. Gelang itu melepaskan sejumlah besar cahaya putih yang berkumpul membentuk lubang hitam di belakang kupu-kupu merah. Lubang hitam itu memperlihatkan tempat seperti altar. Tempat ini berada di Suzaku. Cheng Niu, aku akan mengingatmu. Andalah yang memaksa saya melepaskan 1 tingkat kultivasi untuk menggunakan gelang ini. Aku akan mengingat ini. Kebencian dalam suara kupu-kupu merah sangat kuat saat dia dengan cepat mundur dan terbang menuju lubang hitam. Gelang perdamaian terbuka, selain kemampuan normalnya, memiliki 1 kemampuan tambahan, yaitu membuka portal dari alam surgawi kembali ke Suzaku, dan memungkinkan penggunanya kembali dengan selamat. Gelang ini awalnya diperoleh Suzaku dari alam surga, jadi bagaimana ia memiliki kemampuan ini bukanlah sebuah misteri. Karena itulah kupu-kupu merah tidak terlalu takut pada apapun. Namun, harga untuk menggunakannya terlalu mahal. Begitu dia kembali ke Suzaku, tingkat kultivasinya tidak lagi menjadi formasi jiwa tahap akhir tetapi formasi jiwa tahap tengah. Wang Lin mulai kehilangan kendali atas domain kejam di dalam tubuhnya. Melihat kupu-kupu merah hendak pergi, dia merasa sangat frustasi. Jika bukan karena gelang itu, dia pasti sudah mati hari ini. Begitu dia kembali ke Suzaku, akan sangat sulit menemukan peluang sebaik ini untuk membunuhnya.
Wang Lin berteriak, "Kupu-kupu merah, lihat apa ini?" Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah kipas dengan hanya 2 bulu muncul di tangannya. Mata kupu-kupu merah tiba-tiba tertuju pada kipas angin dan menunjukkan keterkejutannya. Kakinya tanpa sadar berhenti sejenak. Yang diinginkan Wang Lin adalah jeda ini. Dia menahan wilayah kejam di tubuhnya saat dia melemparkan kipasnya ke depan dan kemudian jiwa asalnya terbang keluar. Jiwa asalnya terbang keluar, meraih kipas angin, dan mencabut salah satu bulunya. Bulu itu mulai terbakar dan berubah menjadi bayangan berbentuk Wang Lin. Namun, bayangan itu tidak memiliki ciri apapun, hanya kegelapan. Saat bayangan itu muncul, jiwa asal Wang Lin berteriak, meledak. Bayangan itu meledak dan kekuatan destruktif menyerang kupu-kupu merah. Wajah kupu-kupu merah berubah lagi dan dia segera mundur. Dia sekarang berada di dalam lubang hitam, tetapi pada saat ini, jiwa asal Wang Lin tiba. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan dengan kejam meraih kupu-kupu merah. Saat kupu-kupu merah hendak melawan, gelombang kejut dari ledakan bayangan itu tiba, menyebabkan dia mengerang kesakitan dan batuk seteguk darah lagi. Saat ini, tangan Wang Lin tiba. Wang Lin memberikan segalanya. Dia benar-benar mengabaikan kemungkinan tubuhnya akan rusak karena jiwa asalnya meninggalkannya. Serangan ini mengandung niat untuk membunuh. Kupu-kupu merah mengangkat tangan kanannya untuk memblokir serangan itu. Sinar cahaya putih bersinar dari tubuhnya. Cahaya ini sangat berbahaya bagi jiwa asal. Wang Lin bisa merasakan jiwa asalnya melemah dengan sangat cepat. Wang Lin mencakar ke bawah, dan dengan kilatan merah, lengan kanan kupu-kupu merah dirobek oleh Wang Lin. Wang Lin melihat kupu-kupu merah tanpa lengan kanan jatuh ke dalam lubang dengan mata tertutup. Lubang itu kemudian dengan cepat terlipat dan menutup. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia meraih bulu lainnya dengan jiwa asalnya dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Setelah lubang hitam ditutup, dia kembali ke tubuhnya. Pembudidaya formasi jiwa tahap akhir terlalu sulit untuk dibunuh. Wang Lin memegang sisa bulu dan lengan kanannya dan dengan cepat menyerbu menuju pintu masuk. Dia telah menggunakan semua yang dia miliki. Dia bahkan memilih momen ketika harta penyelamat nyawanya habis dan dia berada pada kondisi terlemahnya, tapi dia masih tidak bisa membunuhnya. Meskipun aku belum membunuhnya, dengan lengan ini, aku dapat menggunakan kutukan yang tak terhitung jumlahnya untuk memastikan bahwa dia akan selamanya berada di tahap formasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengungkapkan ekspresi jahat. Kultivasi saya masih belum cukup. Jika saya berada di tahap pertengahan formasi jiwa, hasil pertempuran hari ini akan berbeda. Wang Lin menghela nafas lagi. Pertarungannya dengan kupu-kupu merah tidak berlangsung lama, itu hanya berlangsung beberapa tarikan napas. Orang gila, dia benar-benar orang gila. Orang tua mayat sekte yang telah melemparkan mayat itu mengutuk ketika dia terbang menuju pintu masuk. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari pintu masuk dan bangunan itu runtuh. Lelaki tua itu menatap dengan heran ke pintu masuk dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bukan hanya dia, bahkan Ciu pun terkejut. Ketika Wang Lin melihat pintu masuknya runtuh, dia segera berbalik dan bergegas menuju tanah. Fragmen ini memiliki banyak lapisan yang tumpang tindih. Karena dia tidak bisa naik lagi, dia malah harus turun. Saat Zoe dan lelaki tua itu bertarung, dia menggunakan akal sehatnya untuk mencari secara diam-diam di area tersebut. Sekarang dia memiliki target, dia tiba di sebelah lubang di tanah yang belum runtuh dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu masuk. Orang tua dari mayat sekte berbalik, menyebarkan akal sehatnya, dan menyerbu ke dalam lubang tempat Wang Lin turun. Cihu menyentuh tas pegangannya. Di dalamnya ada kompas bintang, tapi terlalu rusak untuk digunakan dan dia tidak tahu cara memperbaikinya. Tak berdaya, dia mengikuti di belakang lelaki tua itu. Yang paling penting sekarang adalah melindungi hidupnya sendiri. Ting Er, lihat, orang yang mencurimu melarikan diri. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Siapapun yang berani mencuri Anda harus mati. Biarkan aku menggunakan sisa hidupku untuk membunuh orang ini, lalu kita bisa menghilang bersama dalam kehampaan ini. Bagaimana dengan itu? Aneh, kenapa aku merasa tidak terlalu mengenalmu? Rasanya seperti aku sedang mengingat sesuatu, Ting Er,
Zoe memeluk wanita itu dengan penuh gairah di matanya, namun gairah ini segera berubah menjadi kebingungan. Dia mencium bibir wanita itu dan mengerutkan kening sebelum mengejar pria tua dari mayat sekte dengan kebingungan di matanya. Wang Lin memasuki terowongan dan segera turun. Suara runtuhnya lapisan ketiga perlahan memudar. Meskipun semua lapisan pada akhirnya akan runtuh, lapisan keempat adalah tempat teraman saat ini. Saat Wang Lin turun, dia diam-diam berpikir, satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan kompas bintang Cihu. Dia terus turun dalam waktu lama sebelum dia melihat cahaya di ujungnya. Namun, dia tidak menyerang tetapi memeluk dinding terowongan. Beberapa napas kemudian, sesosok tubuh dengan cepat terbang melewati terowongan. Saat orang ini melewati Wang Lin, dia berhenti sejenak dan mendengus sebelum terbang menuju cahaya. Tak lama kemudian, Cihu pun turun dan dikejutkan oleh Wang Lin. Wang Lin segera terbang dan mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, "Cihu, tingkat kultivasi kami paling rendah di sini. Kita harus berhati-hati terhadap lelaki tua dari sekte mayat itu." Cihu mengangguk. Keduanya keluar dari terowongan pada saat bersamaan. Saat mereka keluar, keduanya terkejut. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah sekelompok istana yang sangat megah. Istana-istana itu membentang sejauh mata memandang, dan semuanya terbuat dari batu roh. Istana pusat adalah yang paling megah. Bahkan dari jarak ini, mereka dapat merasakan tekanan energi spiritual surgawi. Cihu menghirup udara dingin. Mungkinkah pusat istana terbuat dari batu giok surgawi? Perasaan ilahi Wang Lin jauh lebih kuat daripada perasaan Cihu. Setelah menyapu area tersebut, dia juga terkejut. Namun, dia menemukan bahwa istana pusat tidak terbuat dari batu giok murni. Ada batu roh yang tercampur di dalamnya. Namun meski begitu, itu menunjukkan betapa kuatnya pemilik istana ini. Istana Raja Surgawi, suara gembira terdengar dari kejauhan. Wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat terkejut sebelum dia tertawa keras. Aku tidak tahu istana Raja Surgawi yang mana ini, tapi mengingat betapa terpeliharanya istana itu, pasti ada mayat surgawi di dalamnya. Lelaki tua itu tertawa ketika dia maju ke depan untuk memasuki salah satu istana. Tepat pada saat ini, Zoe muncul dengan mayat wanita di pelukannya. Tepat setelah dia muncul, dia mulai berjalan ke depan. Meskipun sepertinya dia berjalan lambat, hanya butuh 3 langkah baginya untuk tiba di hadapan lelaki tua dari Corpse Sect. Zoe menatap mayat wanita itu dan dengan penuh semangat berkata, "Ting Er, setelah aku membunuhnya, mari kita pergi ke kehampaan, oke?" Aku bisa merasakan bahwa diriku mulai melemah, namun, aku merasa akhirnya memahami sesuatu. Sepertinya aku teringat sesuatu dari masa lalu. Sepertinya, ingat siapa dirimu. Ekspresi lelaki tua itu segera berubah saat dia mundur. Zoe mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua itu, lalu tiba-tiba membanting ke arahnya. Dituduh oleh seseorang dengan kekuatan kultivator transformasi jiwa tahap akhir adalah mimpi buruk bagi siapapun. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi saat dia dengan cepat menghindar. Orang tua itu dengan marah berteriak, "Zoe, kamu gila? Aku bahkan mengembalikan mayatnya padamu. Kenapa kamu belum menghilang? Tempat ini pasti berisi mayat lainnya juga. Temukan mereka jika kamu mau. Kenapa kamu masih mengejarku?" Zoe memandangi mayat wanita itu dengan lembut sebelum mencium keningnya dan menutup matanya. Ketika dia membukanya, mereka tidak lagi dipenuhi dengan cinta tetapi dengan kejelasan. Mata sejelas ini seharusnya tidak pernah muncul pada Zoe. Jelas sekali perbedaan antara hitam dan putih. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Selama suara gemuruh yang menggelegar ini, Zoe berubah menjadi meteor yang terbakar saat dia menyerang orang tua itu. Langit di sekitarnya mulai bergemuruh saat keruntuhan mulai terjadi lagi. Namun, kali ini lebih terlihat di langit. Suara robekan bergema di langit. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang membelah langit. Domainku sedang menggila. Hati daoku adalah Ting Er. Mati demi Ting Er, aku benar-benar puas. Suara Zoe berasal dari meteor yang terbakar. Meteor ini terbang melintasi langit, menciptakan ledakan sonik secara bersamaan. Aku, Zoe, telah mencapai akhir hidupku, tapi aku tidak menyesal.
Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi saat dia mengutuk dan segera mundur. Dia tahu Zoe akan segera mati. Jika dia bisa mengulur waktu lebih lama lagi, Zoe akan menghilang. Saya tidak pernah berpikir bahwa di akhir hidup saya, berkat jiwa asal saya yang membara, saya akhirnya akan mengerti. Suara Zoe mengandung sedikit tanda pasrah dan sedikit penyesalan saat dia bergema di langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan tekanan kuat turun dari langit. Tubuh Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia didorong turun dari langit dan tidak bisa bergerak di tanah. Dia memandang Cihu, yang keadaannya bahkan lebih buruk. Cihu tidak siap menghadapi tekanan ini dan sekarang tertekan kuat di tanah tanpa ada kekuatan untuk menahannya. Bahkan istana-istana di atas tanah pun berubah menjadi puing-puing karena tekanan ini, kecuali istana pusat, namun bahkan istana itu pun mulai menunjukkan retakan. Hati Wang Lin ketakutan saat dia menatap meteor yang terbakar itu dengan kaget. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Jadi ini Dao, sayangnya, ini adalah akhir hidupku. Guru pernah berkata bahwa mereka yang mencari Dao rela mati saat matahari terbenam jika mereka bisa mendapatkan jalan yang benar di pagi hari. Jadi ini yang dia maksud.